Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmal Faris Nanim, S1 S1 18049. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai UML atau An Introduction to Object Oriented Modeling. Jadi yang pertama ada pengertian dari UML. Nah, UML atau Unified Modeling Language adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Nah, UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti lunak atau RPL serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal ini termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada pengertian UML menurut para ahli. Jadi, menurut Bosch, UML adalah bahasa standar untuk membuat rancangan software. UML biasanya digunakan untuk menggambarkan dan membangun dokumen artefak dari software-software intensive system. Yang kedua ada menurut Nugroho, UML adalah sebuah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma atau berorientasi objek. Pemodelan ini sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Selanjutnya ada dari Nugroho lagi. Jadi UML ini adalah metodologi kolaborasi antara metode-metode Bosch, OMT atau Object Modeling Technique, serta OOC atau Object Oriented Software Engineering, dan beberapa metode lainnya, merupakan metodologi yang paling sering digunakan saat ini untuk analisa dan perancangan sistem dengan metodologi berorientasi objek mengadaptasi maraknya penggunaan bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOP. Selanjutnya ada dari menurut Herlawati, bahwa beberapa literatur menyebutkan bahwa UML menyediakan 9 jenis diagram. Yang lain menyebutkan 8 karena ada beberapa diagram yang digabung, misalnya diagram komunikasi, diagram urutan, dan diagram pewaktuan digabung menjadi diagram interaksi. Selanjutnya ada sejarah UML. Pengenalan konsep berorientasi objek dalam teknologi informasi berasal dari karya awal sekitar tahun 1960-an. Bahasa pemrograman Simula dianggap sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek pertama. Simula terutama digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak simulasi dan tidak terlalu luas. Itu sudah termasuk konsep seperti kelas, objek, pewarisan, dan pengikatan dinamis. Pengenalan orientasi objek sebagai metode dalam rekayasa perangkat lunak terkait erat dengan tampilan berorientasi objek bahasa pemrograman. Selanjutnya adalah Grady Bosch adalah salah satu peneliti pertama yang menerbitkan karya pada desain berorientasi objek program. Secara umum, metode pemodelan memiliki referensi yang kuat untuk bahasa pemrograman, seperti metode Bosch, atau referensi kuat untuk pemodelan data, seperti Object Modeling Technique atau OMT, pendekatan yang dikembangkan oleh James Rumek dan kawan-kawan. Saat ini, UML adalah salah satu berorientasi objek grafis yang paling luas bahasa pemodelan. UML cocok untuk memodelkan hubungan objek yang kompleks dan proses dengan konkurensi. UML merupakan bahasa pemodelan tujuan umum yang berarti bahwa penggunanya tidak terbatas pada area aplikasi tertentu. UML juga menyediakan bahasa dan konsep pemodelan dan notasi grafis intuitif untuk memodelkan berbagai area aplikasi, memungkinkan sistem perangkat lunak menjadi ditentukan, dirancang, divisualisasikan, dan dokumentasikan.
Hasil dari pemodelan dengan UML adalah model grafis yang menawarkan tampilan yang berbeda dari suatu sistem dalam bentuk berbagai diagram. Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi UML. Yang pertama, tujuannya itu dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Kedua, ada menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Tujuan dan fungsi yang keempat itu ada tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Kelima, ada mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Dan keenam itu ada berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perencanaan berupa coding suatu program. Nah, yang ketiga ada the trade images. Pada tahun sebelumnya, pada tahun 1995, Grady Bosch, Ivan Jacobson, dan James Rumbach telah menggabungkan ide dan pendekatan mereka di OPSLA atau kompresi atau OPSLA, singkatan dari pemrograman berorientasi objek, sistem bahasa, dan aplikasi. Isi dari the three images yakni yang pertama, penggunaan konsep berorientasi objek untuk mewakili sistem yang lengkap dari hanya satu bagian dari perangkat lunak, pembentukan hubungan explicit antara konsep pemodelan dan kode program yang dieksekusi. Kedua, ada pertimbangan faktor penskalaan yang melekat pada kompleks dan sistem. Dan yang ketiga itu ada pembuatan bahasa pemodelan yang dapat diproses oleh mesin, tapi juga bisa dibaca oleh manusia. Nah, hasil dari usaha mereka adalah Unified Modeling Language atau UML yang diajukan dalam versi 1.0 pada tahun 1997. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dari penggunaan UML sendiri. Nah, menurut Hendry pada tahun 2008, langkah-langkah penggunaan Unified Modeling Language atau UML sebagai berikut. Yang pertama itu, buatlah daftar business process dari level tertinggi untuk mendefinisikan aktivitas dan proses yang muncul. Nah, yang kedua, petakan use case untuk setiap business process untuk mendefinisikan dengan tepat fungsional yang harus disediakan oleh sistem. Kemudian perhalus use case diagram dan lengkapi dengan requirement, constraint, dan catatan lain. Yang ketiga, buatlah deployment diagram secara kasar untuk mendefinisikan arsitektur fisik sistem. Selanjutnya ada definisikan requirement lain dan fungsional, security, dan sebagainya yang juga harus disediakan oleh sistem. Selanjutnya ada berdasarkan user diagram, mulailah membuat activity diagram. Selanjutnya, definisikan objek level atau patch cache domain dan buatlah sequence atau collaboration untuk tiap alur pekerjaan. Jika sebuah use case memiliki kemungkinan alur normal dan error, buat lagi satu diagram untuk masing-masing alur. Selanjutnya, buatlah rancangan user interface model yang menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk menjalankan skenario use case. Nah, berdasarkan model yang sudah ada, buatlah kelas diagram. Setiap pancake atau domain dipecah menjadi hierarki kelas lengkap dengan atribut dan metodenya. Akan lebih baik jika untuk setiap kelas dibuat unit test untuk menguji fungsionalitas kelas dan interaksi dengan kelas lain. Lalu, setelah kelas diagram dibuat, kita dapat melihat kemungkinan pengelompokan kelas menjadi komponen-komponen. Karena itu, buatlah komponen diagram pada tahap ini. Juga definisikan teks,
integrasi untuk setiap komponen meyakinkan ia bereaksi dengan baik. Selanjutnya, perhalus deployment diagram yang sudah dibuat. Detilkan kemampuan yang requirement piranti lunak, sistem operasi, jaringan, dan sebagainya. Petakan komponen ke dalam node. Mulailah membangun sistem. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama, pendekatan uses dengan mengisai setiap use case kepada tim pengembang tertentu untuk mengembangkan unit kode yang lengkap dengan teks. Yang kedua, pendekatan komponen yaitu mengsign setiap komponen kepada tim pengembang tertentu. Selanjutnya, penggunaan UML. Nah, dia ini penggunaan UML tidak terkait pada alat pengembangan khusus, pengurangan khusus bahasa, atau platform target tertentu di mana sistem akan dikembangkan harus digunakan. UML sebenarnya memisahkan bahasa pemodelan dan pemodelan metode. UML itu dia bisa digunakan secara konsisten di seluruh pengembangan perangkat lunak. UML juga sangat cocok untuk berbagai area aplikasi dengan perbedaan persyaratan mengenai komplektivitas volume data, waktu nyata, dan lain-lain. Elemen pada UML dan penggunanya benar ditentukan dalam metode metamode UML. Nah, selanjutnya ada diagram. Dalam UML, sebuah model dipresentasikan secara grafis dalam bentuk diagram. Nah, sebuah diagram memberikan pandangan bagian dari realitas yang dijelaskan oleh model. Dalam versi 2.4.1 saat ini, UML menawarkan 14 diagram yang menggambarkan baik struktur atau perilaku sebuah sistem. Diagram perilaku termasuk diagram interaksi, yang pada gilirannya terdiri dari 4 diagram. Nah, diagram biasanya dikelilingi oleh persegi panjang dengan segi 5 di pojok kiri atas. Ini contohnya. Ini merupakan diagram dan struktur-strukturnya. Diagram, ada struktur diagram, behavior diagram, ada kelas diagram, pancake diagram, object diagram, terus komponen diagram, profil diagram, composition struktur diagram, deployment diagram. Nah, di behavior diagram itu juga ada state matching diagram, ada use case diagram, ada activity diagram, ada interaction diagram, ada sequence diagram, ada interaction overview diagram, ada communication diagram, dan yang terakhir teaming diagram. Nah, ini contohnya. Contoh diagram. Bisa dilihat ada person, ada diagram person. Sebuah universitas terdiri dari sebuah profesor dan murid, seorang siswa. Ada coach, ini sebuah universitas atau jurusan. Bisa dilihat ini merupakan contoh diagram. Nah, ini sebuah konsep yang mungkin terjadi di sebuah diagram adalah catatan. Sebuah catatan dapat mempertahankan bentuk ekspresi apapun yang menentukan diagram dan elemen-elemennya. Lebih tepatnya misalnya dalam bahasa alami atau bahasa batasan objek bahasa atau OCL. Nah, struktur diagram. UML menawarkan 7 jenis diagram untuk memodelkan struktur sistem dari perspektif yang berbeda. Perilaku dinamis dan elemen yang bersangkutan, yaitu perubahannya dari waktu ke waktu, tidak dipertimbangkan dalam diagram. Nah, diagram kelas. Kelas diagram atau diagram kelas merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Nah, pada kelas diagram ini, desain modelnya dibagi menjadi dua bagian. Kelas diagram yang pertama merupakan penjabaran dari domain model yang merupakan abstraksi dari basis data. Dan yang kedua itu kelas diagram yang kedua merupakan bagian dari modul program atau MVC pattern atau model fetch controller, di mana terdapat kelas boundary sebagai kelas interface, kelas control sebagai tempat ditemukannya algoritma, dan kelas entity sebagai tabel dalam basis data dan query program. Nah, diagram kelas ini contohnya. Ada person ada profesor, student, dan sebuah kursus.
Nah, konsep diagram kelas berasal dari pemodelan data konseptual dan pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Konsep-konsep ini digunakan untuk menentukan struktur data dan struktur objek dari suatu sistem. Misalnya, dalam diagram kelas dapat dimodelkan bahwa kelas mata kuliah, mahasiswa, dan profesor terjadi dalam suatu sistem. Ini sistemnya. Profesor mengajar kursus, dan seorang siswa menghadiri kursus maksud saya. Mahasiswa dan profesor memiliki properti yang sama karena keduanya memiliki properti yang sama karena keduanya anggota kelas dosen. Hal ini dinyatakan sebagai hubungan generalisasi. Jadi antara profesor dan student ini mempunyai hubungan generalisasi. Nah, diagram objek. Sebuah objek diagram menunjukkan snapshot konkret dari status sistem pada eksekusi tertentu. Misalnya, diagram objek dapat menunjukkan bahwa seorang profesor Henry Foster mengajar kursus pemodelan berbasis objek atau OEM dan pengurang berbasis objek OPP. Ini dia bisa mengajar dua kelas sekaligus. Diagram paket. Diagram paket mengelompokkan diagram atau elemen model menurut sifat umum seperti kohesi fungsional. Misalnya, di universitas sistem administrasi dapat diperkenalkan paket yang berisi informasi tentang pengajaran, penelitian, dan administrasi ospek. Paket sering terintegrasi dalam diagram lain daripada menjadi ditunjukkan dalam diagram terpisah. Selanjutnya ada diagram perilaku. Dengan diagram perilaku, UML menawarkan infrastruktur yang memungkinkan untuk mendefinisikan perilaku secara rinci. Perilaku dapat ditentukan melalui tindakan suatu objek atau hasil dari interaksi antar beberapa objek. Hal ini mempengaruhi bagaimana keadaan objek berubah dari waktu ke waktu. Nah, yang selanjutnya ada diagram use case. Use case diagram adalah satu jenis dari UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Use case merupakan sesuatu yang mudah kita pelajari. Langkah awal untuk melakukan modeling perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi seorang aktor dengan aksi dalam sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case. Nah, di diagram use case dia ini bagian terpentingnya adalah persyaratan fungsional yang dipenuhi oleh sistem. Use case diagram digunakan untuk menganalisis persyaratan sistem tingkat tinggi. Nah, dalam use case diagram terdapat 3 komponen utama yaitu functional requirement atau dipresentasikan sebagai kasus penggunaan, kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Yang kedua itu aktor-aktor pentas dengan sistem. Seorang aktor dapat berupa manusia, organisasi, atau aplikasi internal atau eksternal. Dan yang ketiga itu ada relationship antara aktor dan kasus penggunaan diwakili menggunakan panah lurus. Nah, ini contohnya. Diagram ini menjelaskan pengguna mana yang menggunakan fungsi mana dan sistem, tetapi tidak membahas data spesifik. Unit fungsionalitas yang disediakan sistem untuk menggunakan disebut use case. Dalam administrasi universitas sistem misalnya, fungsionalitas pendaftaran akan menjadi kasus penggunaan oleh siswa. Nah, selanjutnya ada diagram state machine. Dalam siklus hidup mereka, objek melewati keadaan yang berbeda. Sebagai contoh, seseorang dalam keadaan logo saat pertama kali mengunjungi sebuah website. Perilaku ini dapat dipresentasikan dalam UML menggunakan diagram state machine. Diagram ini menggambarkan perilaku yang diizinkan dari suatu objek dalam bentuk keadaan dan keadaan yang mungkin transisi dipicu oleh berbagai peristiwa. Nah, selanjutnya ada diagram aktivitas. Aktivitas diagram atau dalam bahasa Indonesia berarti diagram aktivitas merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi dalam sistem, seperti layaknya runtutan proses perjalanan suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Activity diagram adalah salah satu contoh diagram mebel yang dalam pengembangannya merupakan proses dari use case. Contohnya, dalam diagram aktivitas dapat menunjukkan tindakan mana yang diperlukan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kuliah dan tugas. Diagram aktivitas menawarkan mekanisme aliran kontrol serta mekanisme aliran data yang mengkoordinasi tindakan membuat suatu kegiatan, yaitu suatu proses. Registrasi dia
akan memilih yang mana antara lecture dan ini. Nah, yang selanjutnya itu ada diagram urutan. Diagram urutan atau sequence diagram merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sequence diagram dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu, seperti yang tertera pada use case diagram. Diagram urutan. Diagram urutan merupakan menggambarkan interaksi antara objek untuk mengisi tugas tertentu, misalnya pendaftaran ujian di universitas, sistem administrasi, berbagai konstruksi untuk mengontrol urutan kronologis pesan, serta konsep untuk modularisasi memungkinkan untuk memodelkan interaksi yang kompleks. Seorang student melakukan register, terus register yang dia akan dikelola oleh sistem. Seorang mahasiswa melakukan register dari misalnya dari sebuah kursus yang ditunjukkan oleh sistem, dan sebuah sistem mengkonfirmasi bahwa yang diregistrasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, contoh aplikasi menggunakan diagram yang beberapa yang di sini dijelaskan beberapa contoh pembuatan beberapa aplikasi yang direkomendasikan untuk membuat diagram URL, entah itu use case, sequence diagram, atau diagram activity, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada Visual Paradigma. Setahu saya bisa digunakan secara offline atau online, bisa diinstal aplikasinya atau bisa menggunakan websitenya. Yang kedua Microsoft Visio, ini pernah saya gunakan sekitar semester 3 untuk membuat use case. Terus yang terakhir ada Legionnaire, ini belum pernah saya coba dan belum pernah saya buka juga. Jadi ini ada beberapa contoh aplikasi yang bisa teman-teman gunakan dalam membuat maksudnya pembuatan diagram UML seperti use case atau sequence diagram. Nah, itulah penjelasan mengenai an introduction to object oriented modeling. Buku ini merupakan versi terjemahan dari buku UML. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.